Oke, bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman. Di sini saya kembali lagi berbagi dengan teman-teman ya. Kita berjumpa lagi di channel saya yaitu channel IoT. Bersama saya Rio di sini akan berbagi lagi ke teman-teman melanjutkan video sebelumnya yaitu membangun Bablock dengan menggunakan uh, Node.js, Express.js dan database MongoDB. Oke, di sebelumnya kita sudah belajar untuk men-setup controller, router, dan lain-lainnya ya. Dan kita sudah memisahkan dia agar terlihat lebih rapi. Oke, di video kali ini saya akan memberikan teman-teman tentang cara untuk setup template engine. Template engine ini seperti ya kita akan merender hasil misalkan seperti di home ini. Kita akan render dia, ini kan cuma nge-send aja, kita akan render HTML ke dalam project kita. Nanti otomatis setelah dia mengakses root controller, otomatis di render ke bentuk HTML, ke format HTML gitu. Nah, di sini kita akan menggunakan handlebars untuk engine-nya, view engine-nya. Oke, langsung saja ya. Jadi nanti kita lihat hasilnya seperti apa. Kita langsung aja. Yang pertama dilakukan adalah teman-teman install dulu ya. npm install -s handlebars. Ini diinstal aja, saya sudah install. Kalau teman-teman sudah install, silakan kita balik lagi ke main indexnya kita, index.js. Oke, di sini yang perlu kita lakukan adalah kita import path sama handlebars. Oke, kita import aja langsung. Oke teman-teman, di sini saya sudah import. Jadi teman-teman yang ingin mengikuti tutorial ini ya silahkan diimport aja ya dua path ini. Path ini salah satunya fungsinya untuk kalau XPHBS ini, Express Handlebars ini kan seperti yang saya bilang tadi untuk view engine-nya. Dan yang satunya untuk men-set path atau direktorinya. Oke, kita langsung aja ke konfigurasi selanjutnya yaitu kita buat namakan dia comment view engine. Nah, ini sebagai penanda aja sih. Selanjutnya kita set app.view. Oh ya, sebelum itu kita perlu menambah folder namanya view. Di sini kan ada folder root, controller. Nah, sekarang kita perlu nambah folder namanya views. Views. Nah, di dalam void views ini kita tambahkan lagi folder namanya layouts. Nah, di layout sini kita namakan ya index.hbs. Nah, nanti karena nama filenya itu karena kita menggunakan handlebars, jadi nama filenya itu hbs. Oke, selanjutnya untuk main view-nya kita di sini kita akan gunakan new file index juga. Jadi ini indeks pertamanya. Sorry. HBS. Oke. Ini indeks HBS, ini indeks HBS untuk layoutnya. Main layout aja kali ya. Main layout. Oke. Jadi kita namakan main layout dan kita buat variable juga, misalkan new folder. Atau variabelnya nanti aja deh belakangan. Oke, setelah itu kita balik lagi ke sini. Kita lanjutkan app.set. Nah, kita perlu ngeset view-nya dulu, folder view-nya. Key-nya itu views, yang dimana lokasinya kita gunakan path.join dir name dan kita tambahkan nama foldernya kita tadi kan nama foldernya views. Ya tergantung nama folder teman-teman ya. Apapun namanya ya silakan diganti seperti itu.
Oke, tadi kita udah set views. Sekarang kita set engine-nya, app.engine. Di sini engine-nya kita namakan dengan HBS saja. Dan parameter keduanya itu nama library-nya. Dan kita akan masukkan beberapa format seperti ekstensi name. Kan nama ekstensi name yang akan kita terima adalah kalau ekstensinya HBS. Dan misalkan default layoutnya itu, nah layoutnya itu di mana? Apa namanya, nama layoutnya itu adalah main layout. Nah itu nama default layoutnya, main layout. Oke. Dan selanjutnya adalah layout directory, folder tempat layout itu berada. Nama foldernya adalah layouts. Karena view-nya kita udah set di sini, jadi kita cuma panggil layout aja. Jadi caranya itu pet join. Nah, tadi kan app name-nya itu app, jadi kita sekarang get aja folder view-nya kita, views, dan parameter kedua adalah nama folder layout-nya kita, layouts. Oke, kurang lebih seperti itu. Nah, itu dulu. Selanjutnya kita tinggal set engine-nya kita ya. Kita akan gunakan engine yang tadi kita gunakan. Yang tadi kita setup maksudnya. Untuk view engine, kita gunakan engine yang kita buat, yaitu namanya ya nama ini. HBS. Oke, harusnya sih sudah bisa sih. Nah, misalkan kita berikan contoh, yaitu kita gunakan controller ini di saat orang mengakses root. Ini saya kecilkan dulu deh. Sorry. Coba saya keluarkan dulu. Nah, saat orang mengakses home slash gitu kan, root utamanya, home controller di sini dia akan merender. Jadi kita nggak perlu lagi sebelum kita lakukan render, kita perlu setting layoutnya dulu, HTML5. Nah, di sini untuk HTML5 ya, untuk merender hasil dari layoutnya nanti kita perlu menambah 3 curly bracket dan di dalamnya ada body. Dan di dalam body ini dia akan merender yang indeks ini. Nah, itu tujuannya kita. Jadi misalkan di indeks ini saya mau menampilkan selamat datang di Youtblog misalkan. Oke, nah yang kita render adalah si ini. Seperti itu teman-teman. Yang kita render adalah yang ini. Bagaimana caranya? Ya kita tinggal render. Udah, kita tinggal beri namanya aja, index. Nah, harusnya sekarang kita jalani not index. Oke, harusnya ini saat kita jalani dia akan berubah. Selamat datang di Youtblog. Nah, jadi dia akan merender ini, padahal dia nggak punya header kan. Tapi kalau kita paste resource, dia ada tag HTML, ini semua dari layoutnya. Sedangkan yang di render ini adalah yang di indeksnya tadi. Jadi itu fungsinya layout. Jadi kita nggak perlu ngurus header, nanti kita pisah-pisah semua headernya. Oke, misalkan kita tambah parsial di sini. New folder, nah misalnya namanya ini bukan di layout, tapi di dalam view-nya namanya partials. Misalkan kita buat header.hbs, terus kita tambahkan lagi new file footer.hbs. Ya ampun. Oke, untuk header misalkan kita
print H1 aja deh, misalkan headers. Ya header aja deh. Terus di footernya kita tambahkan misalkan span H1 juga deh, footer. Nah, bagaimana cara kita ngerender header dan footer ini di sini? Kita gampang saja bisa merendernya di indeksnya atau di layoutnya. Karena ini merupakan salah satu segmen di UI-nya, jadi kita rendernya di sini aja, di di layoutnya, biar tidak perlu copy header di setiap page-page yang lain. Nah, misalkan di sini saya footer, di atas header dong, header, ya ampun, header, dan ini di bawah footer. Oke, selanjutnya yang perlu kita lakukan, coba kita running, harusnya ini error sih. Oh, enggak ya. Kenapa tidak error? Harusnya ini kita perlu inisiasi ininya juga soalnya. Kita perlu inisiasi. Kita perlu setup apa sih namanya? Ininya harusnya kita perlu setup ini. Jadi kita tambahkan perintah lagi, misalkan partial directory ptn app view dan nama foldernya adalah partials. Jadi bagian-bagian gitu. Coba kita running ulang lagi. Oke, seperti itu teman-teman. Nah, ini kan kita nggak perlu nulis. Jadi di main view-nya itu, padahal kita tidak menulis header sama footer, tapi kenapa tiba-tiba ada. Nah, itulah fungsinya jadi parsial. Jadi untuk headernya misalkan ada navigasi, kita nggak perlu copy di setiap page-page-nya nanti, misalkan update post, delete post, dan yang lain-lainnya. Oke. Kurang lebih seperti itu sih untuk view engine, untuk setting view engine pada sesi kali ini. Saya harap teman-teman bisa memahami dan mengerti semua tahap-tahap yang saya bagikan tadi. Kalau masih bingung, silakan taruh pertanyaan di kolom komentar. Dan jika teman-teman keberatan, jangan lupa di like video ini agar menjadi top trending. Amin. Dan jangan lupa di subscribe juga ya, agar teman-teman ya, karena itu salah satu cara untuk mendukung channel ini ya, dengan subscribe dan di like tombol loncengnya, biar teman-teman dapat notifikasi juga nanti jika ada sesi baru lagi untuk tutorial-tutorial berikutnya. Oke, kurang lebih seperti itu sih. Semoga teman-teman tidak bingung dan enjoy mengikuti tutorial ini. Mungkin repositorinya nanti saya akan taruh di kolom deskripsi, jadi jangan lupa dipantengin terus. Oke, untuk sesi kali ini saya ucapkan banyak terima kasih dan mohon maaf atas segala kekurangannya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bye bye.